Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Ketua Dewan Juri sekaligus Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, Profesor Renat Kasali, dan seluruh Dewan Juri BUMN Branding Marketing Award 2019 yang ke-7. Yang kami hormati Bapak Joko Saseno, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, dan yang kami hormati di sini hadir para Dewan Juri yang dari event kita yang lainnya, yaitu Anugerah BUMN. Di sini sudah hadir ada Dr. Abdul Ghani. Boleh berdiri Pak Dr. Abdul Ghani. Dan ada juga Ibu Leni Tatobing, Press Waterhouse. Dia adalah juri-juri tetap di Anugerah BUMN. Dan kami juga ada event anual juga, yaitu Revolution Mental Award yang tahun kedua, dan di sini sudah hadir juga ada Dewan Juri Bapak Dr. Aris Mufti. Boleh berdiri, saya lihat. Dia adalah Wakil Ketua KEN. Dan ada Dr. Muhlis Yusuf, tadi saya lihat. Dia adalah anggota gugus tugas, di belakang, ya, masih. Anggota gugus tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental. Terima kasih Pak. Embassy of the People Republic of China Delegation, thank you for coming. Penghargaan setinggi-tingginya kepada para direktur utama, direktur BUMN dan anak perusahaan BUMN yang telah menyempatkan hadir, dan juga kepada para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kegiatan BUMN Branding Marketing Award 2019 tahun ke-7 ini tidak terasa sudah menginjak tahun ke-7, dan kami melihat kinerja dari branding, marketing, para BUMN sudah jauh meningkat, bahkan dari sisi operasional pelayanan publiknya pun sudah siap bersaing secara global. Tahun ini kami mengangkat tema Beyond Innovation on Branding Marketing. Izinkan kami penyelenggara menyampaikan 3 poin utama terkait penyelenggaraan tahun ini. Yang pertama, antusias peserta. Terlihat dengan semakin meningkatnya jumlah peserta tahun ini, yakni sebanyak 92 peserta BUMN dan anak perusahaan BUMN. Sementara yang lolos tahap seleksi wawancara dan presentasi di hadapan Dewan Juri sebanyak 77 perusahaan, dan tahun ini kami juga menambahkan kategori, yaitu Global Branding Marketing. Branding marketing global. Mengingat kekuatan branding dan marketing salah satu pilar utama di era industri 4.0 yang persaingannya tidak hanya lingkup nasional tetapi juga di kancah global. Di BUMN Persero, dari hasil penjurian kami lihat bagaimana Angkasa Pura 1, ya, dia pakai brandnya namanya Angkasa Pura Airport, bukan hanya sekedar sebagai operator bandara, dia sudah menjadi beyond experience. Begitu juga dengan PLN. Dengan 57.000 megawatt
dan saat ini sudah mengembangkan di 35.000 megawatt dan sudah terpasang 7.000 megawatt. Dan kecerdaan PLN dari PLN sudah bisa memenuhi untuk seluruh Indonesia. Sehingga strategi marketing dari PLN yang sangat menarik, yaitu dia sudah memasang 3.000 generator di 3.000 lokasi di Jakarta. Sehingga bila ada event-event yang skalanya butuh daya listrik, tidak perlu lagi harus narik dan sebagainya, dia sudah tersedia di masing-masing lokasi tersebut. Begitu juga dengan Inka yang dulu mungkin tidak dilirik oleh KAI pun untuk produksi gerbong kereta api, dan tahun 2016 malah sudah bisa ekspor di Bangladesh, dan kemudian tahun 2018 terakhir ini sudah di Filipina. Begitu juga dengan BUMN Perum. Di sini ada Pak Buas dengan direktur marketingnya, ada Pak Imam. Bulog tidak hanya sekedar melaksanakan tugas, yaitu penyediaan beras, tapi beliau juga tidak hanya bicara raskin, dia maunya beras kualitas nomor 1. Dan di samping bagaimana dia mengembangkan dari beras, dia juga bagaimana bekatul pun dia bagaimana dikemas. Banyak hal progres yang sudah dilakukan oleh Bulog, tidak hanya sekedar penugasan dari pemerintah. Begitu juga dengan Perum Jamkrindo, di mana Jamkrindo yang PSO-nya untuk penjaminan hanya sebesar 50 triliun, dia secara komersial sudah mengembangkan di luar PSO-nya sebesar 125 triliun. Kemudian di anak perusahaan BUMN, Telkomsel, betul ya Pak Prof, lebih besar daripada induknya Pak Prof ya, Telkomsel sebagai anak perusahaan dari Telkom. Begitu juga dengan Infomedia. Infomedia, dia bagaimana merubah bisnisnya dari yang dulu sebagai Yellow Pages dan sebagainya, dia sudah dengan digital dan sebagainya, sehingga secara bisnis dia mampu merubah dan sangat menguntungkan. Begitu juga dengan Pertamina Lubrikan, sebagai anak perusahaan, dia sudah global di kancah internasional. Dan kami juga pada tahun ini memisahkan, karena ada beberapa BUMN yang sudah TBK, ada 10 lebih dari BUMN TBK yang ikut serta. Salah satunya di sini ada Wasita Karya. Bagaimana BUMN Wasita Karya yang dulunya adalah pesakitan di PPA, kemudian dia naik laba, dan sekarang sudah mencapai revenue-nya, ada Pak Bang situ, 125 triliun ya Pak ya. Jadi BUMN karya terbesar saat ini revenue-nya. Dan yang kedua, BUMN Branding Marketing Award 2019 ini kami bertujuan menyelenggarakan untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menunjukkan kinerja unggul dalam menghadapi kompetisi di pasar global melalui inovasinya di bidang branding dan marketing. Hal ini sejalan dengan arahan Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju, Bapak Erick Thohir, agar BUMN tidak hanya jago kandang. Kami BUMN Track bersama RB Consulting didukung para dewan juri yang sangat kompeten di bidangnya, mewakili akademisi, profesional, dan pakar branding marketing, mengapresiasi setinggi-tingginya atas segala bentuk kontribusi positif yang telah ditunjukkan oleh para peserta. Sebagai catatan, pada ajang BUMN Marketing Award tahun 2013, pemenang The Best CMO Muhammad Awaludin yang saat itu menjabat sebagai Direktur Enterprise Telkom ditunjuk menjadi Dirut Angkasa Pura II pada tahun 2016. Tepuk tangan. Terima kasih. Lalu Bapak Faisal Zumadi, Direktur Utama Telin, anak perusahaan Telkom, yang menjadi pemenang The Best CEO tahun 2017 saat dia menjadi direktur dan saat ini menjadi Direktur Digital Business Telkom. Juga pada ajang BUMN Branding Marketing Award tahun 2018 yang tahun lalu,
Pak Imam Fatur Rahman, Direktur Utama Kimia Farma Apotik, yang merupakan anak perusahaan dari Kimia Farma Tbk, saat ini menjadi direktur di induknya, yakni PT Kimia Farma Tbk Holding. Mara Kimia Farma sudah mengambil alih sahamnya dari Papros. Dulu Papros di bawah RNI dibeli oleh Kimia Farma senilai 1,4 triliun. Alhamdulillah banyak pemenang yang karirnya terus meningkat. Tak hanya di lingkup BUMN, pemenang event kami BUMN Track di ajang Anugerah BUMN juga menjadi rekomendasi kursi kabinet. Seperti pada Kabinet Indonesia Maju, ada 2 CEO terbaik, yaitu Bapak Budi Karya Sumadi, Pak Sekjen. Beliau adalah CEO BUMN Orientasi Strategis Terbaik tahun 2016 saat menjadi Dirut Angkasa Pura II. Kini terpilih menjadi Menteri Perhubungan untuk kedua kalinya. Juga ada Bapak Budi Gunadi Sadikin, Dirut Inalum yang menjadi CEO BUMN Visioner Terbaik tahun 2018. Saat ini dipercaya menjadi Wakil Menteri BUMN. Inilah salah satu bukti kegiatan kami menjadi rujukan bagi para pengambil keputusan di pemerintahan. Semoga hasil tersebut lebih memacu BUMN dan anak perusahaan BUMN menjadi yang terbaik. Poin ketiga yang terakhir, kami sampaikan adalah tahun 2019 BUMN Track berusia ke-12 tahun. Kami merupakan satu-satunya media yang konsisten menggali dan menyebarluaskan informasi seputar BUMN secara akurat yang sudah terverifikasi di Dewan Pers. Kebijakan redaksi yang senantiasa mengedepankan prinsip positif jurnalisme membuat BUMN Track menjadi wadah yang tepat untuk membangun reputasi dan citra korporasi sekaligus menepis stigma negatif terhadap BUMN. Keberadaan BUMN Track adalah sebagai mitra BUMN, mitra Kementerian BUMN, mitra pemerintah dalam menjembatani informasi kepada masyarakat. Akhirul kata, selamat kepada para pemenang dan mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan BUMN Branding Marketing Award 2019 yang ke-7 ini masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.